Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Joko Priyanto. Saya bertugas di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Pengalaman kerja saya di Dinas Damkar ini masuk pada tahun 2003 dan saya bertugas dari tahun 2003 sampai dengan 2009 di Subdit Penyelamatan di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Terus dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 saya bertugas di Subbak Kepegawaian Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Dan per tanggal 1 April 2018 sampai dengan saat ini saya bertugas di bidang pencegahan kebakaran di seksi pengawasan keselamatan kebakaran. Dan saat ini alhamdulillah saya dengan jabatan analis kebakaran tingkat pertama. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan Joko Priyanto. Pak, izin Pak, saya ingin menyampaikan surat terkait dengan pengawasan keselamatan kebakaran gedung pada gedung Bapak. Bahwasanya untuk pemeriksaan pengawasan keselamatan gedung kita ada surat tugas dan surat pemberitahuan. Mohon izin Pak, ini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi aktif kebakaran, yaitu apa? Alat pemadam api ringan. Ada beberapa hal atau ada beberapa komponen yang harus diperhatikan ketika kita memeriksa alat pemadam api ringan ini. Yang pertama yaitu kita lihat manometer yang ada di sini, bahwasannya ada jarumnya itu di hijau, berarti kondisi manometer ini masih baik. Yang kedua, kita lihat untuk selang yang ada di tabung. Yang berikutnya yaitu handle, dan yang terakhir tabungnya. Jadi keempat aspek tersebut terkait dengan pemeriksaan atau pengujian sistem proteksi kebakaran yang itu apa? Alat pemadam api ringan. Untuk selanjutnya kita akan pengujian terkait dengan sistem alarm kebakaran, yaitu diantaranya briglas. Nah, sistem alarm kebakaran briglas ini yang terkoneksi dengan MCFA. Sebelumnya kita akan kontak dulu dengan rekan kita yang sudah ada di MCFA. Pak Sirajudi Barito. Masuk, Pak Joko. Untuk ruang panel gimana Pak? Di ruang mana dalam kondisi normal, Pak Joko? Panel kita akan mengetes untuk briglas nih Pak. Lanjut, Pak Joko, lanjut. Pak Sirajudi Barito. Masuk, Pak Joko, masuk. Untuk indikasi di ruang panel Pak. Pamannya briglas regulasi lantai 5 di monitor, Pak Joko. Pak Nana di monitor. Baik, demikianlah pengetesan alarm kebakaran dengan briglas. Jenderal Alarm TMT 2. Akses rilis. Akses rilis. Lip homing. Satu lantai di atasnya aja. Masih otomatis ya? Tutup dan balik lagi. Balikin lagi. Untuk pintu masih terbuka otomatis. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan box hidran. Box hidran yang ada pada setiap gedung dan setiap lantai itu harus tersedia, diantaranya yang pertama yaitu nozzle dan selang kebakaran, dan juga ada valve ukuran 1,5 dan ukuran 2,5. Ukuran 1,5 yaitu untuk pengguna, yaitu user yang ada di bangunan gedung, dan untuk ukuran 2,5 yaitu untuk
anggota Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Ada itu Pak. Aduh, semua titik sudah standby gitu. Yang lantai roof dibuka. Air siap nggak? Nih. Ada di atas ngalir nggak? Mati lagi. Buka aja buka. Lantai dasar dibuka Pak Kantor dibuka. Dibuka. Mulai ngalir. Setara 8. Coba, jalan ya. Pak. Oke, Pak. Diukur. Kasih Bapak yang ada. Nih, iya, nyalek. Diukur. Udah. Diukur. Persiapan pemadamannya. Satu dasar 5 kilo. TMT1 roof 5 kilo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan persyaratan teknis APAR, kinerja sistem alarm kebakaran dan sistem hidran gedung. Yang pertama yaitu terkait dengan persyaratan teknis APAR, yaitu diantaranya APAR dalam kondisi baik, diantaranya tabung APAR terkait dengan manometer dan cartridge yang ada pada tabung APAR tersebut. Yang berikutnya terkait dengan sistem kinerja alarm yang tertuang dalam Pergub 250 tahun 2015, bahwasannya sistem alarm kebakaran itu yang terpusat di MCFA atau Main Control for Alarm, yang diantaranya adalah Briglas, sistem deteksi kebakaran, itu harus terkoneksi dengan ruang kontrol atau MCFA yang ada di masing-masing bangunan gedung. Semisal ketika mengetes atau mengecek Briglas, itu harus terindikasi pada ruang kontrol alarm. Yang berikutnya yaitu persyaratan teknis terkait dengan sistem hidran yang tertuang pada Pergub 92 tahun 2014, di mana pengelola bangunan gedung harus memastikan bahwasannya pompa kebakaran yang ada di dalam gedung masing-masing dalam kondisi auto. Yang diantaranya yaitu ada pompa joki, pompa elektrik, dan pompa diesel. Ya baik Pak. Kami dari Damkar DKI Jakarta ingin menyampaikan terkait dengan hasil dari pengawasan gedung Bapak terkait pengawasan keselamatan kebakaran. Ada beberapa poin yang menjadi catatan pada saat kami dan tim hadir ke gedung Bapak, terkait dengan yang pertama terkait dengan kondisi APAR yang ada di existing di gedung ini. Ada beberapa yang sudah tidak siap pakai kondisinya. Mungkin nanti Bapak dengan tim engineering Bapak untuk memeriksa menyisir tiap lantai, karena ada beberapa yang sudah tidak siap pakai. Di lantai berapa tuh Pak? Itu waktu itu gambling Pak, kita waktu pada saat terkait dengan untuk Random. secara random baik alarm maupun sistem yang lain. Dan memang kemarin itu ada 4 aspek Pak yang kami periksa khususnya pada masing-masing gedung itu, karena dalam gedung itu yang aspek yang pertama terkait proteksi kebakarannya, yang aktif itu adalah apa. Yang kedua terkait dengan sarana penyelamatan jiwa, di situ meliputi data kebakaran dan lain sebagainya. Yang ketiga terkait dengan akses pemadam kebakaran, apakah sudah ada 2 pintu masuk nih Pak, namun itu diatur juga terkait dengan lebar pintu
masuk sampai dengan haluan mobil kita, karena di mobil kita ini bukan hanya ada mobil pompa kebakaran, tapi juga kita ada mobil tangga atau skybronto yang itu ketika untuk masuk itu haluannya harus disiapkan yang lebar, Pak. Dan yang terakhir terkait dengan MKKG, itu manajemen keselamatan kebakaran gedung. Nah, yang sudah ada sekarang tim Bapak itu disesuaikan dengan Pergub 143 tahun 2016. Tapi yang sudah ada itu yang berinternal Bapak. Tapi ketika nanti, karena ini adalah sistemnya karena pemeriksaan adalah pengawasan, Bapak harus juga nanti untuk izin daripada perizinan SKK per tahun itu harus disegerakan, Pak. Nanti bermohon ke PTSP. Nah, terus yang kedua terkait yang temuan yang kemarin dan tim kami hadir itu terkait dengan alarm kebakaran. Itu ada beberapa titik yang trouble, Pak. Mungkin ada kita mengetes itu di lantai 5 itu break-glassnya aktif, akhirnya juga yang tidak aktif, karena memang di aturan kami di Pergub 250 tahun 2015 terkait dengan sistem deteksi alarm kebakaran. Nah, mungkin sebelumnya ada pertanyaan, Pak, terkait dengan alarm. Jadi hasil rekomendasinya untuk kita apa, Pak? Ya, ini kan dalam masa pengawasan, Pak. Dalam masa pengawasan ini setelah kita kemarin hadir dengan tim dan kita membuat LHP atau lahir laporan hasil pengawasan, itu kita kasih waktu selama 6 bulan ke depan, Pak, untuk progres-progres yang harus Bapak lakukan. Di antaranya tadi mulai dari apa, terus alat kebakaran, berikutnya juga sarana penyelamatan jiwa. Karena dalam jiwa itu berikutnya dengan dari tangga kebakaran itu harus ada 2 sisi. Nah, itu nanti dari teman-teman tim engineering aja, Pak, Bapak melakukan secara nggak usah langsung seluruhannya, bertahap aja, misalnya per 3 lantai, 4 lantai dan sebagainya. Baik, Pak, mungkin cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya, dan ke depan kita akan melaksanakan arahan dari Bapak, rekomendasi Bapak, kita akan perbaiki baik bertahap maupun secara menyeluruh. Insya Allah nanti akan kita tuntaskan, Pak. Terima kasih atas. Terus ini, Pak, satu lagi tambahan terkait dengan FSM, Pak. Terkait dengan FSM. Di dalam Pergub 143 tahun 2016, masing-masing pengelola bangunan gedung harus menunjuk 1 orang health safety manager, dan itu harus mengikuti diklat di luar dari kami pada hal itu adanya yang merupakan BNSP atau LDP yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Jadi silakan Bapak tunjuk 1 orang engineering atau siapapun yang memang memahami terkait dengan proteksi kebakaran. Nanti Bapak tunjuk mengikuti diklatnya. Setelah itu Bapak buatkan surat penunjukan bahwasanya si ini adalah sebagai FSM di gedung Bapak. Karena untuk tahun-tahun berikutnya ketika jumlah FSM itu sudah banyak atau sudah sesuai dengan jumlah gedung yang ada di DKI Jakarta, itu akan menjadi salah satu syarat, Pak, nanti di PTSP. Itu akan muncul di persyaratan PTSP bahwasanya gedung tersebut harus memiliki seorang health safety manager. Nah, besar harapan dari kami Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penanggulangan Provinsi DKI Jakarta, setelah ada pengawasan ini, mohon Bapak melakukan perbaikan, karena kita sama-sama punya beban moral, Pak. Kami dari tim Damkar punya beban moral terkait dengan pembinaan gedung Bapak juga selaku pengelola pemilik bangunan gedung harus memastikan kehadiran gedung dan memastikan keselamatan para penghuni. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Selanjutnya terkait dengan penyuluhan pencegahan kebakaran kepada masyarakat dan pembentukan atau serta pembinaan relawan kebakaran. Berangkat dari tupoksi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, yang pertama yaitu pencegahan, yang kedua pemadaman, dan yang ketiga penyelamatan. Terkait dengan pencegahan, bahwasannya kebakaran itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Untuk itu, terkait dengan pencegahan kebakaran yang kita lakukan secara bersenambungan kepada masyarakat, itu untuk mengantisipasi kebakaran di awal. Dan untuk itu
Selain juga kita membentuk relawan kebakaran dengan tujuan yaitu mencegah terjadinya bahaya kebakaran di lingkungan RT dan RW, menumbuh kesadaran daripada masyarakat yang ada di RW setempat ini. Yang ketiga, mengenal dan mengetahui upaya pencegahan kebakaran dan mampu menanggulangi kebakaran secara dini bersinergi dengan petugas kebakaran. Harapan daripada Dinas Penanggulangan Kebakaran bahwasanya ketika terjadi kebakaran di lingkungan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dapat meminimalisir daripada resiko kebakaran yang terjadi di lingkungan Bapak. Adapun peran Balakar juga dalam rangka untuk mengantisipasi atau minimalisir risiko kebakaran yang terjadi di lingkungan kebakaran di daerah tempat tinggal Bapak. Adapun tips apabila terjadi kebakaran pada instalasi listrik, Bapak dan Ibu bila terjadi kebakaran pada saluran listrik, Bapak bisa mematikan saluran listrik yang ada di rumah Bapak untuk meminimalisir daripada penyambaran api yang ada di lingkungan Bapak tersebut. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta ada tupoksi terkait dengan pemberdayaan masyarakat atau seksi daripada seksi pemberdayaan masyarakat dan publikasi, dan itu terkait dengan sosialisasi yang dilaksanakan secara sinambungan baik di RT RW maupun di sekolah-sekolah, itu untuk mengurangi tingkat risiko terjadinya kebakaran. Dan untuk itu apabila yang dilakukan ketika terjadi kebakaran, diantaranya melakukan upaya pemadaman pertama dengan apa? Bahwasanya dari Damkar juga telah dulu telah melakukan pemberian berupa apar di masing-masing kelurahan, bahkan nanti ke depan di tingkat RT dan RW, itu guna untuk mengantisipasi apabila terjadi kebakaran di lingkungan Bapak. Berikutnya yaitu agar dapat melokalisasi api. Dalam hal ini bisa berkoordinasi dengan damkar setempat atau pengurus RT dan RW. Nanti ke depan kami juga akan membentuk redcar atau relawan kebakaran, dan itu juga akan disosialisasikan secara berkesinambungan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran, khususnya pada seksi pemberdayaan masyarakat. Di antara peran serta Balakar atau relawan kebakaran yaitu dapat membantu petugas damkar dalam memberikan informasi dan memberikan kelancaran jalan apabila terjadi kebakaran yang daerahnya memang sempit dan tidak bisa dilalui oleh mobil-mobil besar yang ada di Dinas Penanggulangan Kebakaran. Dan berikutnya yaitu memberikan bantuan koordinasi. Jadi terkait terjadi kebakaran, nanti dengan teman-teman redcar atau Balakar dapat membantu jalannya operasional yang terjadi di RW tersebut. Mungkin itu saja. Besar harapan kita bisa sama-sama mencegah bahaya kebakaran yang ada di lingkungan Bapak dan Ibu yang ada di sini, karena kebakaran itu sekali lagi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Tanggung jawab kebakaran itu bukan hanya pada Dinas Penanggulangan Kebakaran, tapi untuk semua warga, khususnya di RW yang di sini juga sama-sama kita bersinergi dan berkolaborasi untuk mencegah bahaya kebakaran. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf.